Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para santri yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus keluarga besar dari pendiri Pondok Pesantren Darut Ta'lim wa Da'wah almarhum wal maghfurullah Sayyidil Walid Al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, naqasahallahu birahmati wal maghfirah wa yanfa'ana bi barakatih wa anwarih wa asrarih wa nafahatih wa ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah putra-putra beliau sampai saat ini terus melanjutkan pesantren dan majelis yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Di sini ada Sayyidul Mahbub Al-Habib Asadullah, Sayyidul Mahbub Al-Habib Abdullah dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh daripada generasi penerus Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus dilimpahkan oleh Allah rahmat dan keberkahan, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya, panjang umur dalam ibadah dan taat kepada Allah, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Nah, ahibail kiram, sebagaimana sama kita ketahui saat ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1436 Hijriyah. Bicara tentang tahun baru Islam, kita diingatkan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memulai penanggalan tahun baru Islam menjadikan hijrah Nabi sebagai titik awal perhitungan kalender Islam. Dan ini bukan tidak bermakna, karena Sayyidina Umar dengan para sahabat yang lainnya yang bermusyawarah ketika itu tahu betul, paham betul, mengerti betul bahwa titik terjadinya hijrah Nabi alaihi salatu wassalam itu merupakan titik balik daripada perjuangan Islam, yaitu titik awal bagaimana Nabi mulai merintis untuk mendirikan satu daulah Islamiyah yang dimana syariat Islam bisa ditegakkan secara kafah, yaitu di kota Al-Madinatul Munawwarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berkenaan dengan ini, tentu kalau bicara tentang hijrahnya Nabi, kita tidak bisa langsung bicara hanya terkait dengan hijrahnya, tapi kita juga harus mengingat rentetan asbab kenapa pada akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam harus hijrah meninggalkan Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah. Nah, untuk mengetahui ini, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dengan satu ungkapan ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menghimpun semua kejadian yang dialami oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim.
Dalam ayat ini Allah menyatakan kepada nabinya, sekaligus informasi sejarah buat kita semua, di mana Allah menyatakan wa idh yamkuru bik, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka berbuat makar terhadap engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka melakukan makar kepada Nabi? Allah menyatakan liyusbituka. Liyusbitu dalam arti kata untuk membuat posisi Nabi diam tidak bergerak, dibungkam dakwahnya, dipenjarakan, diisolasi. Liyusbitu, yaitu untuk membungkam dakwah Nabi. Au yaqtulu, atau untuk membunuhmu ya Muhammad. Au yukhriju, atau untuk mengusirmu dari kota Mekah ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar, Allah pasti akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar orang-orang kafir. Alhamdulillah. Jadi menarik. Di sini ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita tentang tantangan dakwah Nabi. Yang pertama adalah pembungkaman dakwah. Liyusbitu, ini pembungkaman dakwah. Yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi. Dan yang ketiga, pengusiran beliau dari kampung halaman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Mari kita lihat bagaimana sih cara orang-orang kafir membungkam dakwah Nabi. Cara mereka membungkam dakwah Nabi mereka lakukan dengan beragam cara. Antara lain, yang pertama, saudara, mereka menghina dan mencaci maki Nabi. Mereka celak Nabi. Mereka hina Nabi alaihi salatu wassalam. Dicaci maki kita punya Nabi, dilecehkan. Nah, ini kenapa Nabi dilecehkan, kenapa Nabi dihina, kenapa Nabi dicaci maki? Tujuannya supaya mental Nabi jatuh, Nabi jera dan kapok untuk melanjutkan dakwah. Tapi tentu Nabi kita mentalnya tidak serendah itu, saudara. Nabi kita mentalnya sudah begitu kuat, begitu baja, tidak akan pernah bisa diluluhkan hanya sekedar dengan caci maki. Maka itu begitu caci maki tadi datang kepada Nabi, Nabi tidak peduli, Nabi tidak melayani. Beliau tetap istiqamah berdakwah, mengajak umat kepada kalimat la ilaha illallah. Dan caci maki terhadap Nabi nggak main-main, saudara. Sampai istrinya Abu Lahab itu setiap pagi mewajibkan dirinya untuk ngetok pintu rumah Nabi hanya untuk mencaci maki dan meludahi muka Nabi. Tiap pagi ketok pintu, mana Muhammad? Ketemu diludahi, dicaci maki tiap hari. Jadi luar biasa. Belum lagi caci maki dari paman yang bernama Abu Lahab, belum lagi dari semua orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak pernah mundur dari dakwahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, begitu orang-orang kafir tadi melihat caci maki nggak cukup, tidak membuat Nabi jera, tidak membuat Nabi kapok, ditambah dengan cara berikutnya, saudara. Mereka menyebarluaskan fitnah terhadap Nabi. Difitnah dengan berbagai macam fitnah. Nabi dikatakan sebagai perusak kesatuan bangsa Quraisy. Nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga, saudara. Gara-gara Nabi membawa agama baru, akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga. Akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah karena si anak masuk Islam, dan lain sebagainya. Sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad itu sahirun majnun, tukang sihir yang sudah gila, memporak-porandakan persatuan bangsa dan menghancurkan rumah tangga, yaitu masyarakat Quraisy. Nggak sampai di situ. Setiap ada tamu datang dari luar kota Mekah, dijegat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dikatakan kalian mau masuk Mekah silakan, mau berdagang silakan, mau bermalam silakan, tapi hati-hati, jangan sampai kalian bertemu dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, pembohong, tukang sihir, orang yang sudah gila. Kalau kalian nanti ketemu dengan Muhammad, kalian akan kena sihirnya, dan itu bisa merusak daripada
keutuhan hidup kalian di rumah kalian nanti. Oh, luar biasa, saudara. Apa tujuan fitnah tersebut? Nabi difitnah supaya masyarakat menjauh dari Nabi, supaya masyarakat